Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang mau saya baca tapi belum sempat adalah di surat An-Nisa. Pas temanya wanita-wanita, di surat An-Nisa ada ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Di ayat ini menyinggung tentang hasud atau yang kita kenal dengan dengki, iri hati. Kemarin mau saya sampaikan di pas konten wanita kan agak pas. Biasanya yang sering iri-iri gitu kan, iri dengki para wanita, tapi belum sempat saya sampaikan. Di ayat ini ada sekelompok orang di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada sekelompok orang dia cocok dengan ayat Al-Quran karena begitu indahnya ayat Al-Quran dia iman. Oke, saya yakin itu ayat-ayat dari Tuhan, tapi kenapa turunnya harus kepada Muhammad? Nah, itu irinya di situ. Kenapa tidak turun di orang-orang yang lebih kaya, yang lebih berwibawa? Kenapa harus turun kepada Muhammad? Jadi mereka iri, iri. Dan kalian di sejarah, di tarikh kalian kan tahu Kanjeng Nabi masa kecilnya seperti apa. Ada mengembala kambing, berdagang layaknya orang yang biasa. Jadi mereka tidak terima hasud mereka. Sadunge yo orang-orang seperti kami yang lebih pantas mendapat wahyu, bukan Muhammad. Itu terkadang di lingkungan kita seperti itu. Ada seorang waliullah yang kita tahu masa kecilnya beliau seperti apa. Terus tiba-tiba pada saatnya beliau diangkat sebagai waliullah. Terus kita percaya karena kita para santri percaya, oh itu sekarang sudah jadi waliullah. Tapi terkadang tetangga kita ada yang bilang gini, mosok iku dadi wali saiki. Wong aku roti cilikane kok. Cilikane iku ku ngene gitu. Ya kan? Ora iku, gak mungkin nek wali. Apalagi kalau walinya itu temanmu sekelas. Kamu punya teman sekelas, kamu juara satu, kamu juara satu, temanmu itu wes nek diulang rapatek dong. Ternyata 40 tahun berikutnya dia jadi wali, kamu jadi guru. Biasanya kita iri, biasanya yang ranking satu itu gak terima lah. Dia sekolah rapatek iso kok jadi wali, kadungi lah aku sing dadi wali. Nah itu masuk dalam kategori ayat ini. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Jadi kalau saya sering ngobrol sama bapak saya, cerita-cerita tentang wali, bapak saya sering membacakan ayat ini. Seolah-olah yang berhak mengedum fadhile Gusti Allah itu kita. Sadungnya aku sing pantasnya. Seolah-olah yang berhak membagi-bagi fadhile Gusti Allah adalah kita. Padahal enggak. Kita sama sekali tidak berhak. Itu dalam bab ayat ini. Selanjutnya di tafsirnya hasud itu ketika seseorang mendapat kenikmatan dari Gusti Allah, lalu kita ingin nikmat itu hilang. Kamu punya suara bagus, tiba-tiba tetanggamu gak terima. Bisane suaramu jadi jelek gimana? Itu namanya hasud. Bandingannya hasud adalah ghibthah. Biasanya cewek-cewek yang kemarin disinggung itu ghibthah. Ghibthah itu ada seseorang punya kelebihan, misalnya, mbak iku kok wajahnya mulus. Terus ada cewek satunya lagi, aku kepengen seperti itu. Tapi tidak ada embel-embel supaya temannya tadi cantiknya hilang, enggak. Dia senang melihat temannya cantik, tapi orang itu juga pingin dia terlihat cantik. Itu namanya ghibthah.
Itu iri yang diperbolehkan dalam agama. Oke. Jadi iri yang tidak diperbolehkan adalah hasud, ingin menghilangkan kenikmatan orang lain. Ghibtah, iri dalam arti kepengin. Dia cantik, aku juga ingin terlihat cantik. Dia pintar, aku juga ingin terlihat pintar. Dia rajin sholat, aku ingin iki masih hafid Quran, terus iki pengen melu mondok ah. Itu namanya ghibtah. Itu diperbolehkan dalam agama. Ada hasud, ada ghibtah. Di sini disindir sangat keras. Kita bacakan fal hasadu ayyatamanna insanun zawala ni'mati ghairihi hadat tamanni maknahu annaha takrahu an takuna inda ghairika ni'matun. Terus iki inna awwala khata'in yaqa'u fihi al-hasidu huwa radduhu liqadarillah fi khalqillah wa thani ma yusibuhu annahu qabla ayyana al-mahsuda bi syarri minhu faqalbuhu yahtariku hiqdan walidzalika qalu al-hasadu huwa dzambu awil jarimatu allati tasbiquha uqubatuha. Dosa itu kena nglakoni dosa, biasanya dosa sik lagi disiksa. Ya. Kamu mencuri, habis mencuri baru disiksa. Kamu zina, habis zina baru disiksa. Ini ada dosa sebelum kamu melakukan, kamu sudah disiksa. Satu-satunya dosa yang sebelum kamu melakukan, kamu sudah disiksa. Dosa itu bernama hasud. Orang iri itu sebelum dia melampiaskan irinya, hatinya sudah tersiksa. Okay. Sebelum dia melampiaskan irinya kepada orang yang dituju itu, hatinya sudah tersiksa. Nah, itu makanya di sini dikatakan al-hasadu huwa dzambu allati tasbiquha uqubatuha. Hasud adalah dosa yang siksanya didahulukan. Sebelum kamu melampiaskan, kamu sudah merasa tersiksa dengan dendam. Itu hasud. Terus caranya ngilangi piye? Karena kita semua pasti punya sifat hasud, pasti. Saya juga seperti itu. Kamu mungkin juga seperti itu. Cara mengatasi, rasa hasud di dalam diri kita gimana? Di sini dikatakan biqaulihi masya Allah la quwata illallah, la quwata illallah. Atau masya Allah la quwata illa billah. Ada dua teks, ada yang illallah, ada yang illa billah. Ini caranya. Nek ana tanggomu mamane tuku mobil 5 langsung ya. Mobil 5, tuku omah 5. Terus perasaanmu mulai hasud, iri, dengki, serik. Caranya gini, caranya ngomong ini. Wong mau, tanggomu mau, isono gawe nikmat kanggo awake dhewe. Seseorang itu bisa menciptakan nikmat untuk dirinya sendiri apa enggak? Belum tentu. Bisa enggak? Bisa. Yakin? Bersyukur. Seseorang bisa menciptakan nikmat untuk dirinya sendiri apa tidak? Bisa. Bisa? Enggak bisa. Okay. Nikmat itu tidak bisa kamu ciptakan sendiri. Tonggomu iso tuku mobil 5, iso gawe omah 5, itu bukan ciptaan dia sendiri. Tapi diparingi Gusti Allah. Karena dikasih pertolongan Gusti Allah, delalah dagangane laris, dikasih kekuatan Gusti Allah, sehingga dia bisa mendapatkan nikmat tadi. Sehingga ketika kamu hasud, berarti kamu tidak punya masalah sama orang itu, tapi kamu punya masalah sama Gusti Allah. Oke. Jadi itu cara mengendalikan diri kita supaya kita tidak hasud. Caranya adalah, iku sing nggone tanggomu iku ora gaenane dhewe kok. Iku nikmat diparingi Gusti Allah. Jika kamu dengki, berarti kamu punya masalah sama Gusti Allah. Oke. Terus, masya Allah, la quwata illa billah. Nek ghibtah gak apa-apa ghibtah.
Gibtah tidak masalah. Gusti Allah ngendikane ngene teng hadis qudsi. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum. Hei kawulaku, seandainya kamu dari mulai zaman awal sampai akhir, wa insakum wa jinnakum manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahidin. Kalian berdiri dalam gunung satu, fasa aluni dan kalian semua meminta sesuatu kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Maka aku akan memberikan setiap dari kalian permintaanmu, ma yang kusdalik, tidak kurang sedikit pun. Niku dalile Gibtah. Kepengen, nggih, cemburu. Iki apal Quran, aku kepengen apal Quran. Suaranya apik, kepengen suaranya apik. Tapi iki anak kiai ra iso gitu. Ra iso. Gak iso. Takdir nggih. Takdir. Jadi ada yang bisa digiptoi, ada yang tidak bisa. Yang bisa digiptoi silakan digiptoi ya. Sing gak iso aja maksa nggih. Nggih, meskipun giptah itu diperbolehkan, nggih, meskipun giptah itu diperbolehkan. Kemarin diterangkan di yang wanita yang season kedua kemarin, yang Bu siapa? Bunda Heni. Jadi ada tetanggamu cantik, terus kamu kepengen cantik, itu boleh, tapi itu tersiksa juga, ya kan? Meskipun itu diperbolehkan, kepengen itu diperbolehkan, tapi akhirnya dia tidak jadi dirinya sendiri, dipaksa-paksa masa merkentang. Nah itu gibtah itu diperbolehkan, tapi meskipun diperbolehkan, kadang juga menyiksa diri. Tapi ya ono sing enggak. Kemarin kan dikatakan ada pertanyaan kemarin kan, bagaimana cara kita mengendalikan perasaan kita? Ya, mestinya jawabannya gampang kok. Umpama kamu ya, Pak, gimana cara kita mengendalikan perasaan kita? Terus saya tanya ke kamu pernah disakiti? Pernah. Dibohongi? Pernah. Pernah. Dibully? Pernah. Dihianati? Pernah. Ya, pernah semua kan? Pernah. Dan sampai sekarang kamu masih baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Berarti mencoba baik-baik saja. Berarti kamu sudah berhasil mengendalikan perasaanmu. Iya. Jadi tidak perlu kamu tanyakan. Insyaallah. Iya. Gila. Iya. Yang ditakutkan maksudnya piye wong kamu sudah berhasil melampaui itu semua kok. Dan nyatanya sekarang kamu ya mau sholat ya masih sholat, puasa masih puasa. Jadi pertanyaan itu sebenarnya sudah kalian jawab dan sudah kalian praktekkan. Enggak usah. Kan kemarin kan jawabannya yang penting kita bahagia. Ya. Terus dicontohno, apa ndingi? Aja krumati judune wong ya. Ngono bareng. Tapi itu bukan anu. Itu bukan ketetapan, itu contoh gitu. Contoh bahagia adalah dengan move on. Ono sing move on bahagia ada. Tapi yang setia bahagia juga ada. Nah, jadi itu contoh. Yang penting iki setia gitu Mas iki. Saya tahu saya ini setia ada. Tapi bahagia ada. Jangan dikira yang bahagia itu hanya yang move on. Yang setia juga bisa bahagia. Gitu ya. Bahagia nggak harus move on. Aku diceritani ya. Ceritanya Mbak Eli ya. Wes, silakan. Dilanjut. Selawatan. Oke. Itu tentang ayat yang kemarin belum sempat ditadaruskan ketika momen-momen temanya tentang wanita. Jadi tentang yang perempuan itu biasa memang gibah-gibah, memang suka gremengi kiwa tengene. Nah, boleh kok kita punya prasangka iri, tapi irinya itu yang baik-baik aja. Yang gibtoh itu boleh. Tapi kalau yang mencoba untuk hasut sampai ingin menyaingi, bahkan ingin menjatuhkan yang kita iri ini, nah itu kalau bisa dihilangkan. Ngoten nggih?
para rawuh ingkang teng mriki dan yang di rumah.